semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Umi Sugesti. Ya, di video kali ini saya akan jelaskan ke kalian bagaimana cara pengecekan atau pemeriksaan kadar klorin yang ada di dalam air. Nah, gunanya buat apa kadar klorin? Kadar klorin yaitu untuk mensterilisasi air. Ya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Air merupakan komponen yang utama dalam kehidupan teman-teman, baik untuk yang kalian konsumsi, baik minum, mencuci sayuran dan lain sebagainya, bahkan buat mandi dan lain sebagainya. Dan kemudian di ayam buat air minum ayam. Jadi air di sini harus disterilkan teman-teman. Salah satunya adalah kita memasukkan klorin atau yang biasa kita sebut di lapangan itu dengan kaporit. Kaporit yang kita masukkan ke dalam air itu gunanya untuk mensterilkan air, untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam air, kandungan dalam air, agar air yang masuk ke kandang ataupun buat minum ayam, kandungan klorin dalam air itu standarnya 3 ppm teman-teman ya. Ketika kandungan klorinnya terlalu banyak, itu akan menyebabkan air itu pahit. Jadi ketika pas kita nyobain minum atau ayam yang minum itu, ayamnya nggak minum teman-teman, karena memang rasanya pahit. Jadi kita harus bagaimana caranya kadar klorin yang ada di dalam air itu harus pas dengan kebutuhan si ayam gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan khususnya di air minum ayam teman-teman, karena air minum ayam selain kita dimedikasi oleh vitamin, anti stres, multivitamin, antibiotik dan lain sebagainya, selain itu kita pun memberikan sterilisasi air dengan klorin ini teman-teman. Nah, kita biasanya dengan menggunakan kaporit teman-teman. Untuk sistem kerja kaporit itu sendiri, jadi dalam toren atau bak penampungan air, kita gantungkan kaporit itu dengan menggunakan alat atau wadah yang memang berlubang. Jadi kaporitnya biar pas. Jadi kaporitnya diletakkan di pas kocoran air teman-teman. Jadi misalkan di sini kocoran air, di sini kocoran air. Jadi kita gantungin kaporitnya di sini di bawahnya, dan wadah untuk kaporitnya itu berongga teman-teman, agar setelah air ngocor ke kaporit, kaporitnya bisa menyebar ke air yang di bawahnya. Kemudian untuk pemasangannya tidak boleh kaporit itu terendam oleh air teman-teman, karena kalau misalkan terendam oleh air, biasanya kaporit itu tidak bereaksi. Karena kaporit itu akan bereaksi ketika dia ada kandungan kaporit tersebut akan bereaksi ketika dia tercampur juga dengan oksigen. Air campur oksigen, jadi kita membutuhkan oksigen atau udara agar kaporit tersebut bereaksi gitu teman-teman. Jadi pemasangannya harus jangan terendam oleh air, jadi kita setengah-tengah agar si kaporit tersebut bisa bereaksi dengan oksigen dan air. Dia akan mensterilisasikan si air tersebut teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kandungan kaporit itu 3 ppm atau kandungan pH basanya seperti apa? Kita bisa hitung dengan alat teman-teman. Nah, di sini saya akan tampilkan alatnya. Oke teman-teman, ini namanya adalah basic test kit atau yang biasa kita sebut test kit, yaitu alat untuk pengecekan kadar klorin di dalam air. Alat ini kalian bisa beli di laboratorium atau kalian bisa cari di e-commerce, itu sudah banyak juga yang menjual. Kemudian kita unboxing. Ini ada brosur pemakaian, information, analisis dan lain sebagainya. Di situ lengkap teman-teman. Kemudian di sini ada 2 cairan dan 1 alat indikator. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ini adalah phenol-red, di mana ini adalah cairan untuk mengetahui atau mengecek kadar pH air. Kemudian ini ada indikatornya, itu ada pH, bromin dan klorin. Ya, yang kita fokuskan di sini adalah kadar klorin. Tapi kita coba buka, ini ada tabung. Jadi ini tabung berguna untuk menampung air yang nantinya akan ditetesi dengan cairan phenol-red dan cairan klorin atau ortotoriden untuk pengecekannya. Ini adalah tabung untuk pengisian air. Kemudian di sini ada ortotoriden yang tadi saya bilang ini gunanya untuk memeriksa kadar klorin di dalam air. Oke, kita langsung saja pengaplikasiannya di dalam kandang. Ini indikatornya sudah saya bawa. Kemudian kita ambil sampel air di jalur air nipple di dalam kandang.
Kita buka, kemudian kita isi. Untuk pengisiannya kita menyesuaikan saja. Ya, begitu. Jadi kita isi airnya dengan air yang diminum oleh ayam. Kemudian kita tetesi cairan ortotoriden yang tadi, kita tetesi ke dalam air sampel. Kita tetesi 3-4 tetes saja untuk bisa melihat kadar klorin yang ada di dalam air. Kita tunggu beberapa saat untuk cairannya bisa menyebar. Oke, ini sudah terlihat angkanya. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada angka-angka dan kita samakan dengan warna cairan yang ada di dalam tabung tadi, yang sampel air tadi ya teman-teman. Itu bisa kita lihat yaitu 1 sampai 1,5 teman-teman ya. Itu sudah termasuk ideal. Di sini juga ada kadar bromin, itu berguna untuk mengetahui kadar korosif dalam air teman-teman. Begitu itu. Jadi itu sudah masuk dalam standar kadar klorin yang dikonsumsi oleh air minum ayam. Seperti itu. Kemudian kita tes untuk pH air di kandang. Kita tetesin dengan cairan phenol red. Sama 3-4 tetes saja. Kemudian kita tunggu sampai cairan tersebut menyebar di air sampel. Kemudian kita lihat, kita masukkan dulu teman-teman karena bisa dipatokin ayam, nanti hilang. Kita tutup indikatornya. Kita lihat itu di situ kadar pH dalam air itu di angka 7,2 ya teman-teman. 7,2 hampir 7,6. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri pH-nya dan kadar klorin. Itu belum menyebar semua yang kadar pH, kita tunggu. Itu 7,2 tadi ya teman-teman, tapi yang atas sudah sampai di titik 7,6. Jadi seperti itu teman-teman cara pengecekannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman alatnya, sangat gampang sekali kita mengeceknya. Kita tinggal print aja buku listnya itu. Ketika di kandang berarti di toren utama, kemudian toren kandang. Habis dari toren kandang kita masuk ke jalur air atau nipple yang ada di dalam kandang. Kemudian kita cek di bagian air paling depan, tengah sampai ke belakang. Jadi kita ngecek kenapa harus ada 3 titik tersebut. Kita harus menentukan, oh ternyata kandungan kaporit yang ada di depan sampai belakang itu sama gitu teman-teman. Jangan sampai kalian ngasih minum ke ayam yang depannya ada kaporitnya, sampai belakang kaporitnya nggak nyampe gitu teman-teman. Jadi itu gunanya kita harus mengukur kandungan klorin yang ada di dalam air gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga kalian paham dan semoga kalian lebih memperhatikan atau lebih perhatian atas kesehatan ayam. Karena ayam sehat, ayam nyaman, pasti produksi yang dihasilkan pun akan optimal gitu teman-teman. Ya, cukup sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian telah menonton video ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian, oke? Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.